Selamat sore semuanya, apa kabar? Aduh, senang sekali saya Kak Rose bisa menemani Anda di acara Rumping No Secret. Biasanya ada jeng 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 gitu ya. Sekarang pakai mulut aja loh. Sekarang akapela musiknya ya. Seperti biasanya saya Kak Rose akan memulai hari ini dengan berita-berita yang ada di pojokan. Nah, ini di pojokan ini ada berita yang hot yang lagi ramai diperbincangkan dari pagi tadi sampai sebelum acara Rumping. Kalau kita tadi ada Rebecca Tamara, ini yang akan kita bicarakan adalah Tamara Blesinski. Ya, karena tiba-tiba saat tadi malam itu Tamara Blesinski mengupload status di Instagram. Dia lagi di Polsek ya, di Polsek di Bali, sedang melaporkan karena dia mengaku sebagai korban tindak kekerasan penganiayaan. Kabarnya rambutnya dijambak. Ya. Jadi masih belum ada, tapi dia captionnya bunyinya adalah malam ini saya berada di Polsek Kuta Utara melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang berinisial WS. Orang tersebut terus-menerus mengancam saya dan anak saya. Teman-teman hati-hati ya bila ke daerah itu karena orang tersebut sering terlihat di sana. Jadi katanya dia lagi naik motor pakai helm gitu kan, ada rambutnya panjang. Jadi itu sempat dijambak, jadi motornya agak oleng begitu, terus dipepet, terus temannya juga diancam. Katanya begitu. Nah, dia ngupload lagi nih, ada foto sketsanya orangnya seperti ini begitu. Jadi nggak cuma dijambak, tapi Tamara itu juga diteriakin sama orang-orang ini ya. Dibilang diposting lagi ini beberapa saat yang lalu, waspadai ini ciri-ciri dari pelaku tindakan premanisme dan sering terlihat mengendarai sepeda motor di daerah situ di Bali situ katanya begitu ya. Jadi kita kan susah mau wawancara Tamara. Nanti besok lah ya Rumpi Porter kita akan terbang ke Bali, ke pantai-pantai dulu. Jalan-jalan. Iya enak banget ya. Kalau gitu aku aja yang pergi lah sana. Langsung wawancara Tamara Blesinski. Baik, berita berikutnya yang kedua ini adalah dari kalau kemarin kan kita ngundang Virus ya kan. Virus kan cerita dari sisi dia ya kan. Gali Ginanjar nonton ya kan. Terus hari Senin dia akan datang, dia akan cerita dari versinya. Gali Ginanjar ini datang untuk memberikan berita. Betul nggak sih kalau kita lihat di artikelnya kan ada artikel yang bunyinya katanya Virus sudah menikah siri, katanya gitu. Benarkah Virus sudah menikah siri dan benarkah Gali Ginanjar juga sudah menikah siri? Dua-duanya sudah menikah siri sebetulnya. Jadi masalahnya apa? Nggak ada dong ya? Nggak ada sih kalau itu ya. Tapi kita nggak tahu deh. Benarkah memang Gali itu dipersulit bertemu dengan anaknya? Kalau dari Virus kan kemarin ngomongnya nggak benar itu. Justru Galinya yang tiba-tiba berubah. Kita akan tunggu saja ceritanya hari Senin. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang laki-laki juga ya. Apakah dia juga memiliki masalah? Masalah apa? Langsung saja kita tepuk tangan buat Ogi Fantino. Harus. Silahkan duduk ya. Ini kalau ketemu Ogi sekarang nanya, Ogi sehat? Iya. Kamu sehat? Semua pertanyaannya gitu. Selalu kalau ketemu Gi sehat. Kamu emang punya pengentalan darah? Jadi kalau kamu minum obat tiap hari dong ya? Harus minum obat. Ngobat jadi gue tiap hari. Oke, jadi Ogi ini pemirsa seperti apa update beritanya, kita lihat dulu tayangan profilnya berikut ini. Ogi Fantinus, lahir 6 Agustus 1979 ini adalah presenter TV dan radio yang juga pernah beradu akting di sinetron Dan bersama Dimas Andrian. Pria berzodiak Leo ini juga pernah menjadi manajer timnas basket putri di tahun 2014 dan di tahun 2015 Ogi berhasil membawa perak pada ajang SEA Games di tahun 2015 di Singapura. Ogi juga pernah menjadi dubber film Transformers Age of Extinction, mengisi suara pada dua karakter robot yaitu Galvatron dan Lockdown. Ogi Fantinus resmi melepas masa lajang di usia 34 tahun dengan mempersunting presenter Adriana Bustami setelah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun. Kini mereka dikaruniai buah hati yang bernama Enzo Alvaro Wiana. Namun pada Maret lalu, Ogi diberitakan dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami masalah jantung. Ogi memang memiliki riwayat penyakit pengentalan darah. Bahkan sejak tahun 2012 lalu, ia rutin mengkonsumsi obat pengencer darah. Bagaimanakah kondisi Ogi saat ini setelah dirawat di rumah sakit dan bagaimanakah kehidupan Ogi setelah memiliki anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Itu kalau lihat pas di rumah sakit serem loh ya, aku ngeliatnya serem. Kamu kan masih muda Ogi. Iya. Kok udah jantungan? Lebih muda dari Kak Ros. Iya. Terus. Itu apa sih
keturunan, gaya hidup, atau apa? Jadi sebenarnya kalau diurutin lagi di 2012, sebelum nikah waktu itu emang gue sempat kena serangan jantung, waktu itu lagi basket juga. Tapi ternyata permasalahannya adalah kelainan darah. Oh, kelainan Jadi gue punya darah. darah yang kental dan cepat beku. Oh, cepat beku. Iya. Jadi itu masalah kelainan, bukan karena gaya hidup. Kan biasanya kalau kebanyakan kolesterol tuh juga darahnya agak lebih kental gitu. Iya, terus dari situ gue mengkonsumsi obat pengencer darah. Terus? Emang sih dari 2012 udah dikasih tahu untuk menghindari olahraga-olahraga yang berat. berbenturan terutama. Oh, berbenturan. Karena kan kalau misalnya berbenturan resiko berdarahnya kan lebih besar kan. Oh, iya. Gimana gue sebenarnya seneng kan kayak basket, sepak bola, gitu, berskateboard gitu. Jadi Oh, senang. Oke. jadi Jadi olahraganya apa kalau buat berenang mungkin kali ya? sebenarnya berenang atau lari ya, atau sepeda gitu kan. Cuman akhirnya udah gue jalanin semuanya lancar, mengkonsumsi obat pengencer darah sampai kemarin tuh. Kemarin tuh kenapa? Kemarin itu jadi beberapa minggu, 3 minggu yang lalu gue sempat main basket, rebutan bola, nggak sengaja retak hidung. Nah, darah keluar kan. Nah itu obat pengencernya akhirnya harus diberhentiin. Iya, Karena kalau nggak berhenti itu ya. Nah obat pengencer darahnya diberhentiin mungkin terlalu lama, akhirnya menyerang jantung lagi. Jadi Jumat lalu pas Jumat Agung pas di gereja kok. Iya. Pas di gereja, Oh, katanya masih sempat melanjutkan ibadahnya Sempat, sebelum akhirnya gitu. ke rumah sakit. Agak ngeri nggak sih kamu udah punya anak sekarang beda Nah loh. itu bedanya. 2012 waktu itu masih pacaran kan. Justru yang lebih tegang calon istri gue waktu itu kan. Karena wah gue mau ngawinin orang sakit jantung nih gitu kan. Dia yang lebih tegang. Kalau sekarang emang bener gue udah punya istri, punya anak. Lebih kepikiran keluarga sih. Oh, jadi udah nggak main basket lagi nih, udah nih. Belum. Susah banget tuh kalau Ya. ngomong enggak. Belum ya, dicoba lah. Main pelan-pelan aja. Oh, jangan tabrak ya, tolong jangan tabrak ya. Jadi gue ada tulisan jangan nabrak ya. Nih, itu karena tulisannya adalah bandel, bikin Ogi Fantinus kena serangan jantung kedua kali. Bandelnya itu artinya karena memang sudah diwanti-wanti jangan sampai ada pendarahan yang lumayan hebat gitu ya. Karena itu tadi harus diberhentikan obatnya sehingga bisa efeknya ke jantung. Pengaruhnya ke jantung. Oke, lanjut artikel di Rumpifikasi berikutnya yang kita mau tanya ke Ogi ya. Saat dirawat di rumah sakit, Ogi Fantinus punya kebiasaan unik. Apa ya? Kirain uniknya apa? Padahal nonton TV. Tapi yang ditonton basket-basket juga. Oh iya. Pertanyaannya, basket cowok apa cewek sebenarnya yang kamu tonton itu? Cowok, basket cowok. Cowok ya. Emang seneng banget. Seneng basket sepak bola sih, dua-duanya. Jadi kalau kayak di rumah sakit ya ada waktu yang nonton basket, nonton rumpi gue. Oh, luar biasa loh. Ya. Ternyata nonton rumpi itu bisa mempercepat kesembuhannya Ogi. Jadi gue gak ketinggalan update ada siapa nih yang nikah siri. Oh iya. Terus Yang siapa lagi berseteru. Siapa lagi yang berantem ya kan? Iya, siapa yang berantem. Oke. Kita akan hitungin jumlah yang menjenguk Ogi ini temannya banyak sekali loh. Ada yang jenguk banyak. Coba kita lihat ada gambar-gambarnya siapa aja yang udah jenguk di absen. Waduh. Ada fotonya kah? Ada siapa sih? Nih tuh ya. Yosi, Project Pop semuanya. Terus Ada itu siapa Indi. lagi? Ada Indi, ada Regina, ada Luna. Luna juga. Ada Ogi. Kamu malah dijenguk begitu nggak sempat istirahat dong? Atau seneng aja? Gak tau ya, gue selalu seneng sih ya. Jadi walaupun emang bener gue 4 hari di ICU dan waktu itu kejadian Jumat, dimana lagi pasca kan lagi libur tuh. Iya. Jadi Sabtu tuh pas di ICU banyak yang ngundang, banyak yang datang. Gitu. Ya walaupun yang datang cuma 2 orang, keluar gantian 2 orang, cuman ya akhirnya emang ada beberapa yang fotonya mereka foto taruh di sosial media, tapi gue dalam keadaan udah tidur juga capek. Gitu. Jadi Cuman dia membuktikan ada beberapa malah yang pakai kertas doang, Gi, ini gue udah datang. Udah absen lagi, absen. Dia absen. Baik-baik ya, teman-temannya banyak Gue ya. cuma yang takutnya yang absen pada minta uang transport. Oh iya. Yang ada, gitu kan. Oke, tapi Gil udah sehat ya? Udah sehat. Jadi kamu masalah jantungnya itu karena masalah darah aja, Iya. bukan karena kalau kaget gitu enggak ya? Enggak. Nah kalau gitu kita dudukkan di kursi fitnah atau fakta bagaimana? Silakan lagi duduk di situ. Gak apa-apa, berarti kalau dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan saya kan udah sehat. Ini kan masalahnya cuma nggak boleh kena benturan, bukan nggak boleh kena pertanyaan yang mengagetkan ya kan? Oke, Ogi ya. Kamu ini nonton Rumpi udah tahu dong kalau Iya di dong. sini. Siap. Saya akan tanya-tanya. Ini paling tegang di sini sebenarnya. Masa sih? Iya. Enggak. Pengalaman gue Biasa aja. Oh, ya. Pertanyaannya ini sebetulnya biasa aja, tapi karena sifatnya adalah kamu tidak akan pernah menduga apa yang akan saya tanyakan, itu masalahnya. Tolong jawab dengan jujur ya. Karena orang jujur itu akan diberikan kesehatan selalu. Iya. Jawab pertanyaan saya, apakah jawabannya fitnah atau fakta?
atau fakta, Ogi, bahwa kamu kalau makan itu nggak pernah cuci tangan dulu dan doyan? Doyan apa? Tuh, kok pada tahu? Kamu kalau makan nggak pernah cuci tangan dulu? Emang gua kalau gini gua buang ke lu ya? Kok pada tahu? Iya. Berasa. Enggak, karena kan gini, selama ini makanan tuh kan paling gini, selama apalagi di Indonesia ya, kita makan di pinggiran pecel lele enak kan? Makin kotor tuh makin enak. Oh, gitu. Iya. Terus gini, makanya kenapa kita sebelum makan kita selalu berdoa ya kan? Iya, supaya ya sehat. Ya, selama ini gua nggak cuci tangan. Tapi berdoa, ya. Iya. Oke, bagus ya. Iya. Jawabannya pintar sekali. Lanjut, fitnah atau fakta, Ogi? Bahwa kamu itu sebagai seorang laki-laki yang kelihatannya tangguh ini, sebetulnya kalau putus cinta itu selalu menangis. Aku aja ya, ini harus jujur ya. Gue kan laki. Yakin. Iya sih, gue orang Merasa banget ya. ya bintangnya Leo sebenarnya. Padahal Tapi Leonya Leo yang kayak Leonya tapi Leonita. Iya ya, kamu nangis beneran agak sebel ya gitu. dulu jadi waktu zaman pacaran SMP SMA lah terutama SMA ya gue agak yang baper di zaman dulu belum ada baper, gue udah baper tuh. Udah baper ya. Jadi dikit-dikit keinget lagi, keinget makan barengan sama dia, keinget gini. Cuman sekarang sih kayak kalau sekarang kayak sama istri gue enggak. Kenapa? Ya, karena istri gue nonton. Jangan sampai dia tahu ya kan. Fitnah atau fakta? Oke. Bahwa kamu seneng datang ke pameran motor atau mobil karena seneng lihat SPG-nya. Padahal ya, terutama motor. Padahal dia nggak bisa naik motor. Iya. Enggak, karena emang rencana pengen beli mobil baru. Fitnah atau fakta? Masalah SPG ini, ayo. Enggak gini. Enggak. Fitnah atau fakta? Gini, harus, iya. Oke, fakta. Capek gue. Iya, fakta. Tapi gue punya penjelasan. Iya, apa itu? Penjelasannya adalah gini, pada saat kita lihat motor atau kita terutama mobil lah ya, gue bener gak bisa naik motor. Gue lihat mobil, nggak mungkin kalau gue cuma lihat mobilnya aja. Karena pengalaman gue pada saat gue ngeliat mobil, pasti kan mereka lihat itu artis-artis dateng. Enggak, maksudnya ternyata ada artis yang lebih keren di belakang. Iya. Fitnah atau fakta? Nah dulu ini kok jadi fakta semua ya? Yang terakhir apa mau? Kok nggak mau? Ini ditanyain nggak tapi nanti habis suker nih? Hah? Nanti habis suker ada pertanyaan penting cuma satu. Tapi Iya. penting saya ingin tahu dan seluruh dunia ingin tahu selebriti. Jangan kemana-mana, tetap di Rumi. Masih ada satu pertanyaan tersisa dan tidak akan kami lewatkan. Ya dan gol. Pertanyaan berikutnya, coba. Bahaya nggak ya? Nggak tahu ya bahaya atau enggak. Kan kita cuma nanya. Ya. Tapi ini untuk klarifikasi aja biar jelas ya. Fitnah atau fakta, Ogi? Ya. Bahwa kamu pernah pacaran sama Yuanita Kristiani. Inilah yang paling aku takuti. Ya harus jujur, iya pernah. Padahal udah lama ya. Udah lama, Berapa tahun udah. yang lalu itu? sekitar 2000 berapa ya? Berarti 2006 ya. Udah lama banget. Nah itu nangis waktu putus sama dia. Tepuk tangan dulu buat Ogi. Silakan duduk kembali ke situ, Ogi. Jangan pencicilan, Iya, jantung. Oke, Ogi. Ya. Sekarang kita akan minta Ogi kita akan nunjukin beberapa foto nih. Iya. Tolong jelaskan apa sih arti sosok di foto ini buat kamu seorang Ogi. Dan inilah foto yang pertama. Nah, Oh. Iya. ini adalah sosok istri dan Iya. istri ya. Betul. Ini anniversary ini yang ya sebenarnya ini kan
setiap apa ya, makanya bersyukur sih gue kalau ada sosial media sekarang, karena sebenarnya sosial media bukan cuma buat ajang dalam tanda kutip ajang pamer, tapi juga jadi kita ingat ini adalah tahun pertama kita menikah, tahun kedua kita menikah, jadi Apa sih arti istri kamu buat seorang Ogi? Siapa namanya? Diana Bustami. Diana. Iya. Ya istri adalah orang yang baik, yang sayang, terutama juga sayang sama anak. Sekarang udah punya anak. Buat gue dia ada banyak berkorban. Dan satu lagi ya pengorbanannya sangat besar, termasuk juga dia sekarang aja sampai keluar dari pekerjaannya untuk rela untuk mengurus anak. Karena ya biarlah gue yang bekerja gitu. Karena Itu kamu maunya begitu memang? Gue sih nggak meminta untuk gimana, cuma dia sendiri karena ngelihat namanya anak pertama ya, dia pengennya semuanya kan ASI eksklusif. Terus juga karena keluarga kita jauh kan, gue di Bandung, terus orang tua juga kadang di Bogor, jadi pengennya full walaupun ada neni, walaupun ada suster, tapi tetap. Tapi buat gue sih ya istri ya luar biasa lah. Luar biasa, terutama walaupun dia tahu kamu pernah kena serangan jantung. Iya, walaupun yang kadang-kadang kalau ketemu dulu zaman belum nikah, kalau ketemu sama sepupu gue suka ditanyain, lu yakin mau nikahin Ogi? Udah sakit jantung loh gitu. Terus? Tapi ternyata dia mau aja. Gimana kamu melihat ada perempuan yang udah diuji nih sebelum nikah, udah diuji kayak begitu dan masih komit sama kamu? Ya itulah, kalau gue melihat ini adalah pemberian Tuhan, bersyukur bahwa ya pernikahan itu, gue dari awal selalu bilang bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup. Kalau Tuhan yang menyatukan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Gue berusaha dan berdoa, jadi gue selalu sama istri gue mencoba untuk gue, dia, dan Tuhan yang ada di atasnya. Oke. Nih kalau Diana ya, Adriana menonton, kamu mau ngomong apa sama dia? Serius ya? Serius? Iya, terima kasih sayang udah jadi istri yang baik, sama-sama. Katanya di sini yang jawab. Terus udah jadi ibu yang baik buat Enzo. Yang pasti semoga kita makin sayang, makin cinta, jadi keluarga yang baik, keluarga yang bisa jadi contoh buat banyak orang. Tapi tetap harus belajar terus lah. Gitu. Dan mengutamakan Tuhan dalam keluarga kita. Ada yang ingin kamu berikan kepada istri kamu dan belum sampean? Apa ya kalau ngasih? Oh iya, sebenarnya hadiah ulang tahun yang terakhir belum sih. Oh, kamu mau kasih apa? Apa ya? Bingung, habis sih ngomong terakhir. Pilihannya apa? Ya nggak tahu ya dia pengennya apa sih. Iya. Oke, nanti kita. Berlian. Kalau semoga mampu ya, cuman gini, rumah sakit kemarin mahal. Ini ada yang bisa dicicil kok. Kamu mau berlian? Lo kok datang? Tepuk tangan dong. Lo. Loh. Aduh, jagoannya lucu banget. Aduh, lucu banget. Loh, kok bisa datang sih? Nggak nyangka ya kalau dia datang ya? Nggak nyangka. Tadi dia ngakunya apa? Enggak, jadi selama ini gua kalau lihat TV, enggak, ini kayak nggak mungkin nih gini-gini gitu. Oh, kamu Gua kena juga ya? Iya. Bukannya, enggak, karena dia ngomongnya mau nganterin Enzo mau berenang. Oh, ya udah Karena berenang kan besok mau kuliah nih Enzo. Oh iya. Nih, kalau lu nanti udah pada berkeluarga, lu tahu kuliah, TK, masuk ke sekolah tuh TK aja mahal. Jadi kita mulai aja Langsung aja, kuliah, langsung SMA. Nggak Pak, kenapa matanya berkaca-kaca? Terharu dia gini. Berkaca-kaca tuh kenapa? Karena ditanyain belum ngasih kado. Berkaca-kacanya karena itu. Adriana, kalau kamu ditanya kamu kado apa sih buat kamu yang paling kamu inginkan dari Ogi apa? Apa ya? Itu dia sehat aja sih. Amin. Sehat, terus apa ya? Anak kedua yuk. Anak kedua tuh. Ngajak anak kedua, berarti lu gagal lu ngajak gue. Karena kalau gue kalau anak satu lagi. Langsung ya, langsung. Pengen anak berapa sih sebetulnya? Pengennya 3. Oh, pengennya 3. Pengennya 3, gue pengennya 2. Jadi 5. Oke. Oh, oke, ada artikel nih, tahu penyakit Ogi saat masih pacaran sang istri tetap setia. Ini artikel ini sebetulnya yang membuat kita tuh tertarik ingin ngundang Ogi. Sebetulnya kita ingin undang istrinya sih, bukan Ogi.
Aku mau tanya loh Mbak Jana. Iya. Kamu udah tahu ini laki-laki yang mau kamu nikahi itu udah umurnya lewat dari 30 ya kan? Matang ya. Matang banget. Terus punya riwayat sakit gitu. Tapi kamu masih yakin bahwa dia adalah sosok apa ya, suami yang ikan ideal buat kamu. Apa sih yang membuat kamu yakin? Ya memang dia orang yang pas aja buat aku gitu. Dari apa ya, dari cara dia menyayangi aku selama ini pas pacaran gitu kan. Terus kita saling ngelengkapin satu sama lain sifat-sifatnya tuh, aku merasa bahwa dia orang yang paling pas untuk jadi suami. Padahal kalian beda ya, sifatnya beda banget. Betul? Beda banget. Kalau gini orangnya kayak apa? Ogi orangnya tuh dia panikan, cerewet. Iya. Iya, no wonder lah. Terus kalau aku orangnya santai gitu, dia harus on time, gak boleh telat nih gitu-gitu. Jadi ya kita saling mengisi lah jadinya. Jadi kamu membuat dia lebih rileks. Iya. Dia lebih yang nyantai ya, antara lihat besok. Tapi kalau gue nggak bisa, gue harus planning. Harus di-plan, Gue pasti. nggak suka telat. Jadi gue juga paling nggak suka ngeliat orang telat. Jadinya biasanya gitu. Jadi kalau dia udah siap-siap aja kita mau pergi, dia telat ya. Itu yang membuat jantung bapak agak sering. Iya. Sepertinya gitu Iya. Relax dikit, chill dude. Bener nggak sih Augie ini orangnya juga meloan gitu, sering nangis, mudah tersentuh. Iya, dia tuh orangnya cengeng sih emang. Sebetulnya. Emang cengeng, karena apapun tuh kalau bisa kena di hatinya dia tuh udah masuk. Nonton apa film juga bisa. Romantis juga ya, Augie ini orangnya romantis. Romantis, surprisingly romantis. Surprisingly. Iya, kirain enggak gitu ya. Ketemunya di mana sih ini? Tadi di pengkolan. Ya, nggak ketemunya jadi gini, gue waktu itu lagi ada acara juga, bawain acara olahraga ya. Dia juga bawain acara infotainment waktu itu. Terus ya udah Studionya depan-depan nih, studionya nih. deket dia sebelahan. Terus dikenalin sama teman dia ya, ada namanya Intan Erlita. Dikenalin sama Intan, ya udah dia mulai ngedip-ngedip ya udah. Bohong. Dia mulai ngedip-ngedip. Emangnya kok Dari itu udah dari itu kena, tapi berteman dulu kita ya, berteman karena dia punya pacar, gue punya pacar. Oh ya? Iya, berteman dulu. Terus putusnya kenapa? Kamu waktu itu? Dan gue jadi kepikiran. Nanti kamu tadi denger dong. Dari presenter infotainment ke presenter infotainment. Hobi kayaknya ya. Hobi nonton infotainment. Iya. Untung lu udah punya suami. Gue suka nonton Rumi kan. Untung lu. Untung gue udah nikah lu udah. Aduh. Waktu itu nggak punya pacar bisa jadi tuh. Nah. Gimana ceritanya tuh? Ya masih pacar. Oh, masih pacar. Nggak, cuman nggak waktu itu emang putus. Oh dulu ya? Iya, gue Oke dulu Jadi putus. sahabatan banget sih. Terus kamu belaga curhat sama dia. Ya, begitu. Itu modus sebetulnya. Iya. Oke, nah sekarang itu adalah tadi Adiana untuk kamu. Kalau sosok yang berikut ini artinya apa sih buat seorang Augie Fantinus? Kita lihat fotonya berikut ini. Wih, ya ini nih. Bukan. Oh, ini Iya, adalah Enzo Alvaro Wiana Cakep ini. banget sih. Enzo dalam kehidupan. Kehadiran Enzo dalam kehidupan kamu Augie merubah apa sih? Ya apa ya, bahagia banget ya karena Tuhan ngasih Enzo sehat, lucu, gemuk, terus juga pinter makan. Pinter makan. Kamu pengen juga nggak dia jadi pebasket nasional gitu? Kalau namanya jadi apa ya, penting senang olahraga ya, namanya laki-laki kan. Ya kalau gue ngelihatnya ya seneng lah, karena kan lihat. Pemirsa bisa lihat kakinya aja kayak roti sobek. Gemes. Kita lihat sekarang seperti apa sih Enzo ya? Ya. Enzo dan Augie berikutnya. Itu. Aduh. Punya anak tuh beda ya rasanya Pak ya. Ketika pertama kali nih Enzo lahir gitu. Sebagai seorang bapak baru laki-laki, apa yang berkecamuk di dalam benak Augie? Yang apa ya, kalau udah ngomongin anak terutama ya, bukan artinya lebih peduli sama anak kan, banyak orang ngomong kayak udah nikah udah punya anak lebih sayang sama anak gitu. Cuman kehadiran Enzo emang bikin kita bahagia ya, kita makin bahagia. Hah, bener kan, fakta gue cengeng. Iya, terutama kalau ngomongin anak, apalagi tuh Lucu banget. apalagi ada kejadian kayak tadi di foto tadi terakhir emang bikin gue sedih, apalagi di 2 bulan Enzo sempat sakit gitu, yang ya kita harus nemenin ke ICU gitu kan, karena kena bakteri, karena gue bawa dia ke
ya senang bawa keluar lah, karena waktu itu kan belum disuntik vaksin, mungkin kena bakteri segala macam, sempat di ngomongin bahaya. Ya karena kita orang tua baru kan, kita Kamu apa merasa bersalah gitu? Iya, kita ngerasa bahwa aduh gimana gitu. Cuman ya akhirnya Tuhan baik, semua dicek dia sampai echo jantung sampai segala macam gitu. Oh. Ya segala macam sampai ya udah, cuman Tuhan baik. Kalau gue ngelihat bahwa ya kita nggak bisa apa-apa, semua ini titipan Tuhan yang kasih. Pada saat kamu sakit kemarin gitu kan, udah beda lagi, kamu bilang waktu pacaran sih beda, sekarang udah punya anak nih. Ada rasa yang lebih berat yang bertambah yang menjadi beban pikiran kamu ketika itu? Iya, karena ya pengen lihat Enzo gede lah. Kalau sekarang kan ngelihat kayak gini gitu. Ya lucu, main tiap hari gitu. Kadang-kadang karena gue setiap hari siaran radio, berangkat dari jam 5, setengah 5 pagi, Senin sampai Jumat. Jadi kalau bisa ngasih makan Enzo kadang-kadang baru malam atau hari Sabtu, Minggu gitu. Jadi yang lainnya maminya ngirim video, foto gitu. Jadi ya kayak sekarang bisa ketemu di siang hari gini ya seneng, karena nggak nyangka juga, karena biasanya gue baru pulang malam kalau lagi ada syuting gitu kan. Apalagi gini, gue bersyukur sih karena waktu Enzo lahir, waktu itu dapat stripping sinetron. Serba salah sih, di satu sisi ya pengen barengan, tapi satu sisi juga itu berkat, iya berkat dari Tuhan juga. Ya udah, cuman sekarang sih selalu lah ada waktu bisa barengan, selalu barengan sama Enzo. Ya udahlah, langsung 2 lagi ya. Jangan 2 lagi lah. Berapa 3? Nah, ini 100 saja. Coba tanya ya, satu lagi atau 2? 1, 2. 3 ya. Ya. Terus. Tuh. Semuanya setuju. Oke, Ogi, kita pengen lihat langsung sekarang Ogi ke Adriana. Sampaikan dong cinta kamu dan terima kasih kamu bahwa Adriana itu sudah menjadi istri yang luar biasa. Kamu bilang tadi sudah komit untuk menjadi ibu, sementara kamu memang bertugas untuk mencari nafkah, dan dia menjadi istri yang luar biasa. Iya, terima kasih sayang. Terima kasih udah jadi istri yang baik, udah jadi mami yang baik. Kenapa sih Enzo ngeliatin dulu? Ya terima kasih selalu setia di saat seperti janji kita waktu kita nikah, baik susah maupun senang, maupun sehat maupun sakit, walaupun kita dalam berkelimpahan ataupun juga berkecukupan, selalu bahagialah, pokoknya. Amin. Bersyukurlah. Selalu bahagia dan selalu sehat buat Ogi keluarga. Amin. Oke, Ogi, Adriana dan juga Enzo, terima kasih loh buat kisahnya. Kita masih akan ngerumpi lagi sama tamu-tamu yang lain. Ada cerita apa sih yang akan mereka bagi untuk kita? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.